Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita persiapkan hati, mari kita siapkan pikiran kita, fokus pada Tuhan. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my King, Christ my King, I will draw near. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. Kami mau datang Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau berserah padamu Tuhan. Through the storms and my uncertainty, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace, oh Christ my King, I will draw near. My soul surrender, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Let's sing this song together. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. So my soul surrender, so my soul surrender to my faith.
faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor, I trust in you. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah di hari ini. Mari kita ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita selama ini. Dan di hari ini kita mau belajar bareng buat sama-sama pengen berbalik ke Tuhan. Belajar untuk berserah. Mari kita satu dalam doa, kita mau meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami hadir di hadapan tahta-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau sanggup pulihkan setiap kondisi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami rasakan, apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Kau mampu pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu datang Tuhan, memohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pun belajar mengampuni orang yang bersalah pada kami juga Tuhan. Ampuni kami bila selama ini kami sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Dan bantu kami, ubahkan kami Tuhan, untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Katakan bersama, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Oh. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya
percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, I will worship you forever. Your will be done. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita sembah Dia dan persiapkan hati kita. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Oh, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami sehingga sungguh kehidupan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita merenungkan dengan satu tema titik nol. Saya ingin mengajak kita pada sebuah pendahuluan. Ada sebuah buku berjudul Titik Nol, ya. Buku yang berjudul Titik Nol ini diterbitkan di tahun 2013, merupakan karya seorang pria yang bernama Agustinus Wibowo.
Nah, si Agustinus Wibowo ini di dalam bukunya ini menceritakan tentang perjalanan suka dan duka ketika ia berpetualang ke berbagai tempat. Nah, petualangan itu dimulai setelah ia menyelesaikan gelar S1-nya, kemudian dia memulai dengan melakukan perjalanan darat dari Beijing hingga ke Afrika Selatan, kemudian menembus Tibet, Nepal, India, dan Pakistan. Nah, perjalanan petualangannya itu tidak mudah karena dia harus berhadapan dengan copet, terkena diare, hepatitis, melihat perang, dan sebagainya. Akan tetapi setelah 10 tahun lamanya dia berpetualang di tempat lain, di negara lain, dia mendengar kabar bahwa ibunya sedang sakit kanker dan otomatis dia harus kembali. Nah, ketika dia kembali ke rumah berjumpa dengan sang ibu terkasih, ia seperti kembali ke titik nol awal perjalanannya, dan berawal dari sinilah ia justru menemukan sebuah makna perjalanan yang sesungguhnya yang telah dia abaikan bertahun-tahun. Jadi meskipun selama 10 tahun dia sudah menggapai harapannya, meskipun dia sudah menggapai impiannya, tetapi toh pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa jika dia tidak kembali pada kasih dan pelukan dari keluarga. Hal ini juga mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Manusia boleh memiliki akal pengetahuan yang sangat baik, keinginan atau harapan yang sangat tinggi. Akan tetapi pengetahuan dan keberhasilan yang dimiliki sudah diaplikasikan atau belum di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita hanya mengejar soal aktivitas sebagai bentuk pemenuhan atau pemuasan diri, maka produktivitas rohani menjadi nihil. Saudara, sejatinya hidup itu bukan hanya berbicara soal teori, tetapi juga apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan dan sesama. Dan hal itu pula yang menjadi pergumulan di dalam diri Nikodemus. Nah, di sini disebutkan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Dan tentu Nikodemus bukan orang biasa, tetapi orang yang sangat terdidik, orang yang sangat berpengaruh. Nah, satu ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Ada beberapa kemungkinan, saudara. Yang pertama, ya, malam hari adalah waktu yang merupakan sangat tenang untuk berbincang-bincang karena sepanjang hari Yesus telah melakukan atau sibuk di dalam pelayanannya. Dan yang kedua, Nikodemus ini tampaknya berhati-hati dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Ya, kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Yesus. Nah, di sisi lain, kalau Nikodemus berjumpa dengan Yesus pada siang hari, apa kata orang akan status sosialnya? Nah, saudaraku, di dalam perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus mengatakan bahwa ia yakin bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Yesus tahu apa yang ada di benak Nikodemus, sehingga Yesus memberikan pencerahan kepadanya bahwa untuk melihat kerajaan Allah, manusia perlu dilahirkan kembali. Kenapa Yesus berbicara tentang hal ini? Yesus berbicara tentang kelahiran kembali karena dia sangat tahu pemikiran Nikodemus tentang keagamaan, yaitu keagamaan itu hanya sebatas pengetahuan atau teori yang dia dapatkan, tetapi pengetahuan akan keagamaan itu belum masuk ke dalam hati sanubarinya. Bagi Nikodemus dan komunitasnya, beriman kepada Allah hanyalah untuk mencari kehidupan setelah kematian, sehingga mereka lupa dengan yang namanya perkara kehidupan sehari-hari. Dan oleh karena itu, saudara, Yesus ingin memberikan pemahaman bahwa makna dilahirkan kembali bukan berarti dilahirkan kembali dari dalam rahim seorang ibu, tetapi kelahiran kembali adalah pekerjaan Allah yang memperbaharui kehidupan manusia. Dan Yesuslah jalan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Dan kita adalah orang yang sudah dilahirkan kembali melalui penebusan Yesus Kristus. Saudara, apa yang dialami oleh Nikodemus mengingatkan kepada kita bahwa orang yang hebat itu bukan diukur dari seberapa tinggi kedudukan atau jabatannya. Orang yang hebat juga
bukan hanya diukur dari berapa lama waktu yang ditempuh dalam menjalani masa studi, berapa lama dan berapa banyak pengalaman pelayanannya. Tidak seperti itu. Orang yang hebat adalah orang yang rela mengubah fokus hidupnya kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia menyadari bahwa segala sesuatu akan menjadi sia-sia jika tanpa kehadiran Allah di dalam hidupnya. Nah, orang yang rela mengubah fokus hidupnya kepada Tuhan, dia juga belajar untuk menyerahkan diri untuk diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia juga akan belajar meletakkan segala kesenangan dan kenyamanan yang semula dirasakan kembali ke titik nol. Di mana yakni memulai segala sesuatu yang baru, bukan hanya berdasarkan pekerjaan manusia, tetapi di dalamnya ada karya Roh Kudus yang bekerja. Sama seperti Nikodemus, awalnya dia masih memegang teguh pengetahuan yang didapatkan, tetapi pada kenyataannya ketika dia berhadapan dengan Yesus, pengetahuannya justru tidak berarti apa-apa, hanya sebatas hafalan, hanya sebatas ya sudah. Dia menghafalkan 613 hukum Taurat dan juga mungkin hal-hal yang lain, tradisi-tradisi di dalam hukum Taurat. Saudara, lalu bagaimana ending cerita perjumpaan Nikodemus dengan Yesus di dalam bagian ini? Nama Nikodemus muncul di bagian berikutnya, di pasal yang ke-7 ayat 45-53, di mana dia membela Yesus di hadapan mahkamah agama atau Sanhedrin. Dan juga muncul lagi di dalam Yohanes 19 ayat 39, di mana si Nikodemus membantu keperluan penguburan Yesus. Nah, saya percaya pada saat Nikodemus berjumpa dengan Yesus, maka pengalaman perjumpaannya dengan Yesus itu telah mengubahkan kehidupannya. Mata batin yang semula takut, bimbang, dan dipenuhi dengan status sosial, pada akhirnya membawa dia untuk mengenal Yesus lebih dekat. Dan tentunya ketika ia memulai kembali hidupnya dari titik nol, itu bukan perkara yang mudah, saudara. Kenapa? Ketika dia harus membela Yesus, maka dia harus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat membenci Yesus. Dia harus dapat sindiran, dia harus dapat pertentangan. Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita mengulang hidup kita dari titik nol, ada begitu banyak hambatan, baik itu hambatan secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir, cemas dan sebagainya gitu ya. Sedangkan tantangan eksternal itu adalah tantangan yang berasal dari luar. Bisa jadi ketika kita mau mengulang hidup kita dari titik nol, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang mengucilkan kita, ada orang yang menyindir habis-habisan hidup kita. Nah, saudara, bahkan mungkin ketika kita sudah melakukan berbagai rencana untuk masa depan kita, akan tetapi kita juga mengalami kegagalan. Dalam hal ini pun kita diingatkan di dalam Amsal 19 ayat 21 yang berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan melalui ayat ini kita harus mau tidak mau harus mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita memulai dari titik nol dengan segala upaya yang sedang kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa apa yang sedang saya kerjakan atau jalankan ini sesuai dengan rencana Tuhan? Ya, saya yakin setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda akan hal ini. Tetapi ada dua hal yang mau saya sampaikan. Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan atau jalankan atau yang kita jalankan sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau saya melihatnya ada dua hal ya. Yang pertama adalah apakah yang kita lakukan saat ini sesuai dengan firman Tuhan atau kebalikannya, bertentangan dengan firman Tuhan. Pada intinya apa yang kita lakukan itu semua diukur dari kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan atau justru bertentangan. Yang kedua, nah kalau saya melihat gitu ya, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang kita kerjakan saat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau yang kedua saya perhatikan adalah apakah yang kita lakukan saat ini berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Nah, itu ada dua hal itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita merenungkan hal ini lebih lanjut, saya ingin
mengajak kita pada satu gambar berikut ya. Ya, saya tahu makanan ini, kue ini adalah kue yang sangat dinikmati oleh banyak orang, yaitu kue donat ya. Kue donat mulai dari anak kecil sampai anak remaja, anak muda dan juga orang-orang lansia sangat senang gitu ya, sangat suka ketika menikmati donat ini. Nah, ada salah seorang rekan yang menceritakan bahwa untuk membuat donat yang enak diperlukan pengorbanan yang begitu besar. Ya, meskipun teman saya ini sudah mengikuti kursus, mencontoh resep asli, rupanya tetap ada kendala yang terjadi di dalam proses pembuatannya. Ketika bagian adonan yang A didandani, gitu ya, tapi ternyata bagian adonan yang B itu justru ada kendala lain dan seterusnya. Tetapi apakah rekan saya ini menyerah begitu saja? Enggak, gitu ya. Dia justru membuat donat yang enak dinikmati meskipun harus mengalami jatuh bangun di dalam proses pembuatannya. Harus mengalami kegagalan meskipun sudah ada resep paten atau resep turunannya. Harus memutar otak ketika rencana pembuatan donat itu tidak semulus yang dibayangkan. Nah saudara, melalui ilustrasi ini saya mau berkata bahwa begini, hidup orang beriman bukan hanya diwarnai oleh kegembiraan, tetapi juga ada perjuangan jatuh bangun. Dan disitulah ketika kita ibaratnya kalau kita mengalami jatuh bangun, disitulah kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mana merupakan titik balik kita memulai hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, titik nol kehidupan. Titik nol kehidupan adalah sarana atau kondisi yang Tuhan pakai untuk memberikan kita pencerahan atas kebutaan dan kebimbangan hidup kita. Titik nol kehidupan merupakan proses untuk kita mengikis keangkuhan atas kemampuan kita di bawah kaki Tuhan. Titik nol kehidupan juga merupakan kondisi di mana kita harus belajar menjadi seorang murid yang taat dan mau dididik untuk menyerahkan hidup hanya pada Yesus, Sang Guru yang baik. Titik nol kehidupan itu juga akan membawa kita semakin dekat dan merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kami. Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi rencana, harapan, impian yang sedang kami miliki, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjadi seorang murid yang taat, untuk mau menjadi murid yang dididik oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang mencerminkan anak-anak Tuhan yang siap dibentuk, diperbaharui hari lepas hari bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami mau menaikkan doa kami untuk Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan memberkati
relasi yang terjalin baik itu orang tua, kakak, adik dan juga dengan anggota keluarga lainnya. Mereka yang mungkin saat ini bergumul karena ada anggota keluarga mereka yang terpisah satu dengan yang lain, bahkan mengalami perpecahan. Kiranya Engkau menguatkan, kiranya Engkau memulihkan hubungan yang rusak itu Tuhan, sehingga satu sama lain boleh tetap mengasihi di dalam Tuhan, satu sama lain boleh saling menguatkan dan mendukung di dalam seluruh pelayanan maupun pekerjaan yang ada. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan rekan-rekan Komisi Pemuda, mereka yang saat ini sedang mempersiapkan untuk kebaktian online maupun kegiatan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan satu dengan yang lain, sehingga para pengurus dan juga aktivis boleh turut terlibat di dalamnya dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pendidikan mereka dan juga pekerjaan mereka. Mereka yang saat ini sedang mengikuti pendidikan secara online, kiranya Tuhan menolong, memberkati, bahkan di dalam seluruh pergumulan yang dihadapi, Engkau ikut campur tangan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan, kiranya Engkau memberkati. Mereka yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan di masa pandemi, Tuhan tunjukkan jalan, dan juga mereka yang saat ini tetap bekerja namun pemasukan yang didapat tidaklah stabil, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka boleh tetap berharap berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau akan menjawab, mendengar, dan memberikan segala sesuatunya berdasarkan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ataupun QR code yang telah disediakan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami kembali hadir di hadapan tahta-Mu. Tuhan, kami membawa persembahan kami Tuhan yang terbaik Tuhan dari kami Tuhan. Biar Engkau pakai
persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelola Tuhan, biarlah mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan kini saatnya kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita untuk berubah, saatnya kita menjadi orang yang lebih baik dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita. This is our time. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are to collide in your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Woo! Oh, 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 oh. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Rekan-rekan pemuda, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa,